dengan angka prematur tertinggi. Di Dokter Indonesia sudah hadir Bapak Satrio yang akan berbagi kepada Anda mengenai pengalaman beliau bersama istri, di mana istri melahirkan sang putra dalam kondisi prematur. Istri persalinannya prematur, saat itu usia kehamilan di berapa minggu atau berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Berarti masih di bawah 37 minggu. Ya. Apakah ini ada berkaitan dengan kondisi kesehatan dari sang istri? Kalau dari kondisi ketika mengandung sih, sang istri juga sehat ya, baik ya. Tapi pada di bulan ke-8 itu sudah mulai mengalami rasa sakit yang banget melebihi dari kehamilan yang pertama, anak kami yang pertama. Itu akhirnya memutuskan untuk melahirkan secara sesar. Waktu Dedek dinyatakan lahir prematur itu sebenarnya semua di luar rencana, karena saya ketika itu lagi liburan. Paginya ketika saya lagi packing siap-siap mau pulang, malah kok berasa aneh, kayak ada kontraksi. Terus akhirnya ayah bilang udah kita ke rumah sakit aja. Sampai di rumah sakit ke dokter yang sama dari yang semalam saya kontrol. Di situ akhirnya dokter bilang, Bu maaf, sepertinya kita harus melahirkan secara sesar dan prematur. Nah ketika dia diangkat pun dia nangis, ya seneng banget karena sama sekali nggak kepikiran ada apa-apa. Saya pikir wah puji Tuhan dia bisa sehat, dia bisa nangis. Ya yang paling mulai bikin saya berat itu ketika kondisi Dede itu makin drop. Terus dokter menyatakan bahwa kemungkinannya itu 50-50. Ya di situ saya udah coba ngomong juga dalam hati ya, jika memang Tuhan punya kehendak ya terjadilah. Dan saya yakin juga apa yang Tuhan kehendaki ke saya, ke suami atau ke Dede pasti itu yang terbaik. Yang begitu sudah dokter bilang bahwa itu sudah sampai ke otak, ya udah, kalau sudah sampai ke otak sih kita ya dokter sudah udah nggak bisa memberikan harapan banyak ya. Di situ udah bener-bener yang ya ini ya udah untuk sekian kalinya kita akhirnya ya udah pasrah. Dan sekian kali lagi juga kita udah bisikin lagi ke Dede bahwa yang kuat Bunda sama Ayah, ya kita ulang lagi kata-kata itu dan ke telinganya Dede. Sampai saya sih yang lebih ngelihat ada ya, lebih ngerasain, karena ketika saya ngomong dan itu adalah omongan saya kedua sebelum terakhir, akhirnya sorenya dia nggak ada. Ketika saya pegang tangannya, jarinya dia yang kecil, saya bisikin benar-benar di telinganya dia. Dan saya tiba-tiba secara nggak ini ngelihat ada air mata, keluar air mata. Saya deketin, kita pegang tangannya ya, kita bacakan doa. Terus saya bisikin bahwa Dek, kalau misalnya Dede memang sudah tidak kuat, Bunda sama Ayah ikhlas. Tapi kalau misalnya Dede masih kuat dan masih mau berjuang, Bunda dan Ayah pasti akan juga berjuang buat Dede. Bagaimanapun dari Bapak dan istri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk kesembuhan bagi sang putra, dan akhirnya memang Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Satrio ceritanya. Kelahiran prematur tidak selamanya diakhiri dengan kematian atau meninggalnya sang bayi. Saya ada bintang tamu, yaitu Ibu Citra, di mana bayinya sampai saat ini masih sehat. Kita hampirin dulu Bu Citra, beri tepuk tangan buat Bu Citra.
Apa kabar Bu Citra? Iya. Boleh berdiri Bu Citra? Nah, kelahiran prematur yang Bu Citra lalui itu waktu itu usia kehamilannya berapa minggu? 36 minggu. 36 minggu. Itu kapan? Bulan-bulan kapan? Tahun? Lahirnya itu bulan Januari tahun 2013. 2013. Ya. Berarti sekarang putranya sudah menginjak hampir 10 bulan. Mungkin terlebih lanjutnya Anda ingin mengetahui gimana proses dari Bu Citra mengalami kelahiran prematur? Duduk dulu di bangku. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu saya. Kondisi saat ini putranya sudah masuk usia hampir 10 bulanan. Nah, ini proses dari perkembangan Danis gimana? Pas lahirnya itu kan memang dia mengalami biru. Itu sudah diingatkan oleh dokternya, jangan mengharapkan bayi ini pertumbuhan otaknya itu berkembang seperti anak normal, seperti biasa gitu. Anak ibu ada kecenderungan cerebral palsy, itu harus diterapi untuk tumbuh kembangnya dia. Tetapi memang harus ada kesabaran untuk menangani anak seperti itu. Gitu. Ya, walaupun Danis tidak bisa menonton atau apa yang ingin disampaikan ke Danis? Mama sama Papa bangga punya kamu. Oke. Beri tepuk tangan Bu Citra. Sebenarnya apa alasan dari kelahiran prematur dan apa resiko apabila bayi ini bisa dilahirkan selamat? Bagaimana tumbuh kembang dari bayi yang lahir prematur? Telah hadir di studio yaitu Dr. Dian dan Dr. Markus. Beri tepuk tangan. Halo Dr. Markus, Dr. Dian. Dr. Dian dan Dr. Markus sudah mendengar benang merah dari cerita Pak Satrio dan cerita dari Bu Citra. Untuk kondisi dari almarhum putra Pak Satrio dulu, Dr. Dian. Oke, jadi kalau mendengar cerita dari Pak Satrio tadi ya, yang pertama adalah timbul kontraksi prematur dari pada usia kehamilan 8 bulan, Mbak ya. Jadi banyak faktor yang menimbulkan kontraksi pada usia kehamilan di bawah 37 minggu. Memang normalnya kontraksi baru ada itu setelah 37. 60% penyebab kontraksi pada usia kehamilan di bawah 37 minggu itu adalah infeksi. Pada bayi prematur itu resiko yang paling besar saat menjalani proses persalinan adalah perdarahan di dalam kepala. Dan kalau sudah ada riwayat prematur pada persalinan sebelumnya, maka resiko untuk mengalami persalinan prematur kembali itu juga meningkat. Oke. Nah, di sini kondisi dari Ibu Citra tidak ada riwayat hipertensi sama sekali. Betul. Kemudian ditemukan diagnosa bisa mengalami preeklamsi. Biasa perubahan hormonal atau ada hal-hal yang lain? Jadi preeklamsia ini adalah bisa kita bilang penyakit khas untuk ibu hamil. Sampai saat ini kita tidak tahu pasti penyebab preeklamsi itu apa, tetapi ada beberapa faktor yang menjadi faktor resiko untuk terjadinya preeklamsi, seperti misalnya masalah nutrisi, kemudian masalah genetik juga ada. Oke. Dr. Markus, di sini kondisi dari putranya Bu Citra yaitu Danis. Di sini ada cerebral palsy. Ini mungkin salah satu dari sekian banyak risiko kelahiran pada bayi yang prematur. Biasanya risiko lain itu berupa apa dulu? Pada umumnya resiko-resiko pada yang dialami oleh bayi prematur itu bisa dinilai pada waktu awal daripada proses kelahirannya sendiri sudah dimulai terjadinya risiko-risiko itu ya. Bayi-bayi prematur apalagi yang berat badannya kecil sekali ya, itu dia tidak ada kemampuan juga untuk mempertahankan suhu tubuh normal ya. Itu aja sudah berisiko juga ya. Dalam kondisi suhu biasa aja dia mungkin sudah kedinginan ya. Belum lagi kondisi prematurnya sendiri mengakibatkan fungsi paru-parunya juga belum sempurna ya. Sehingga pada waktu dilahirkan pun mungkin dia juga mulai kemudian ada kesulitan bernapas ya. Nah, kalau kita bicara kemudian di samping cerebral palsy, bahwa kalau pengaliran oksigen atau pembuluh darah itu ke organ-organ itu berkurang, tentu tumbuh kembang dari setiap organ itu akan terganggu. Cerebral palsy contohnya itu pertumbuhan ke organ otak yang jelas berkurang ya. Ada tips dari Dr. Dian untuk ibu hamil. Sebaiknya apa yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan kehamilan mereka? Nah, ini yang mungkin sering juga dikeluhkan oleh pasien adalah kontraksi. Kontraksi. Jangan sepelekan kontraksi. Ini adalah hal yang sangat lumrah sebenarnya ya. Capek sedikit kontraksi, gitu ya. Kurang minum kontraksi. Tetapi setiap ada kontraksi, diskusikan
ya, diskusikan sama dokter ya. Dokter, kontraksi seperti apa yang aman dan seperti apa yang saya harus segera ke dokter. Jadi mungkin kontraksi seperti yang dialami Bu Citra tadi, benang merahnya sama, dialami Bu Citra, dialami sama istrinya Pak Satrio, itu kontraksi yang kuat, ya, kontraksi kuat sampai sakit, sampai tidak bisa aktivitas. Jadi biasanya saya selalu kasih nasihat, kalau timbul kontraksi, cobalah untuk istirahat, kasih waktu kurang lebih 10-15 menit, minum air putih yang banyak, ya. Kalau kontraksi belum hilang, segera telepon dokternya. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya itu yang jadi tips. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat bintang tamu hebat saya, Dr. Dian, Dr. Markus, Pak Satrio, dan Ibu Citra. Ya, bagaimanapun deteksi dini dengan rutinitas Anda untuk memeriksakan kehamilan saat ini merupakan salah satu langkah awal untuk mencegah apapun yang tidak diinginkan dalam proses kehamilan dan kelahiran yang akan Anda alami selanjutnya. Nah, ada informasi apa di Dokter Rose Indonesia selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Rose Indonesia. Sebenarnya adalah bahwa gadgetnya itu tidak salah, yang keliru. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat berakibat kerusakan pada sistem saraf.